Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lorida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, bahasa adalah jati diri bangsa. Keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia dapat dipersatukan melalui bahasa. Semangat menjaga bahasa merupakan tanggung jawab kita bersama. Lalu, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga bahasa dan merawat bangsa? Saat ini, di Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kang Farid Maulana, yang merupakan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2024. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Farid. Waalaikumsalam Teh. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa. Betul ya, dipanggilnya Kang ya kalau di Duta Bahasa atau apa nih? Betul, dipanggilnya Kang Teh. Kang atau Teteh mungkin iya, ya. Betul. Wah, ini senang banget ya hari ini Kang Farid datang ke Sultan TV. Terima kasih. Terima kasih juga Teh. Sudah berkenan meluangkan waktunya dan kita nih akan ngobrol-ngobrol soal bahasa. Betul. Karena hari ini nih tema yang kita angkat berkenaan dengan menjaga bahasa, merawat bangsa. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, nih Kang Farid udah pakai selempang Duta Bahasa deh. Betul. Tapi sebelum ini ya, Kang Farid, kita nanti lanjut mengenal lebih jauh tentang Duta Bahasa. Aku mau tahu dulu nih, kalau dari Kang Farid sendiri berkenaan dengan bahasa. Gimana sih Kang Farid memaknai bahasa? Wah, terima kasih ya Teh. Menurut saya bahasa itu sangat luas sekali. Dan bahasa itu adalah sejarah, budaya, dan juga jati diri bangsa. Jadi bahasa itu bukan hanya sekadar alat komunikasi saja, tetapi bahasa itu adalah identitas bangsa. Jadi menurut saya jika kita melupakan bahasa Indonesia, kita juga melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bahasa itu sangat dalam sekali artinya, bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, identitas kita. Betul sekali. Yang kadang juga mungkin beberapa masyarakat kita ada yang lupa ya gitu ya. Betul. Atau bahkan tadi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana mestinya, seperti Betul. itu. Nah, ini tentunya kan kalau bicara soal duta, ini kan sosok yang memang menjadi pionir lah ya. Nah, ini kan Duta Bahasa. Tadi Kang Farid juga sudah menyampaikan terkait dengan makna bahasa. Kalau Duta Bahasa sendiri itu apa, Kang? Baik, jadi Duta Bahasa itu adalah generasi muda yang mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, biasanya pemilihan Duta Bahasa ini diadakan oleh pengembangan Badan Bahasa dan melalui balai dan kantor bahasa yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Dan di Provinsi Banten sendiri itu ada IKA2 Banten Teh namanya. Oke, IKA2 itu apa? Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Oke. Nah, pasca pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, itu finalis akan tergabung menjadi anggota aktif Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Nah, di mana nantinya finalis tersebut akan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Tentunya Duta Bahasa Banten itu ada misi yang harus dilaksanakan Teh. Wah, apa aja tuh misinya? Jadi misinya itu adalah Trigatra Bangun Bahasa. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan ada juga yaitu untuk peningkatan literasi sebagai mitra kerja kantor bahasa Provinsi Banten. Wah, jadi memang Duta Bahasa Provinsi Banten ini merupakan perpanjangan tangan dari kantor bahasa Provinsi Banten. Betul sekali. Dan tadi ada 3 misinya ya, atau Iya. ini biasanya disebutnya sebagai apa? Mungkin slogan atau apanya nih? Kira-kira yang tadi Trigatra Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Nah, itu kan tadi yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Ini mungkin bisa disampaikan juga kenapa sih gitu kita tuh harus mengutamakan bahasa Indonesia. Baik. Sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi seperti pada topik kita kali ini ya Teh ya,
ketika kita menjaga bahasa, ketika kita merawat bahasa, kita juga menjaga identitas bangsa. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka lambat laun bahasa Indonesia itu akan pudar. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia untuk menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, wah, betul-betul. Ini juga kadang yang dilupakan mungkin ya oleh beberapa masyarakat yang akhirnya, bahasa Indonesia kayaknya nggak level nih gitu. Lebih baik kita menggunakan bahasa asing ataupun bahasa-bahasa lainnya. Padahal yang paling utama adalah kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian tadi yang kedua, Kang Fahri juga menyampaikan melestarikan bahasa daerah. Itu maksudnya apa tuh, Kang? Jadi bahasa daerah itu bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, maksudnya dari Trigatara Bangun Bahasa yang kedua itu adalah bahasa daerah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah, Teh. Karena bahasa daerah di Provinsi Banten itu sangat luas sekali, yaitu ada 5 ya, Teh. Dan menggunakan bahasa daerah berarti kita juga menjaga kelestarian bahasa yang ada pada daerah kita sendiri. Jadi kita juga mencintai bahasa daerah gitu. Misalnya bisa kita gunakan dalam melestarikan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Di ruang lingkup keluarga kita bisa menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Contohnya saya dalam ruang lingkup keluarga itu biasanya komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa daerah, Teh. Bahasa daerah apa tuh? Bahasa Sunda Banten. Jadi dengan cara kita komunikasi sehari-hari kita juga bisa melestarikan bahasa daerah seperti itu. Jadi dari 2 poin tadi ya, kadang juga mungkin beberapa orang juga ada yang keliru berpikir bahwa wah udah bahasa Indonesia yang utama, tapi akhirnya tadi tidak mempelajari bahasa daerah, padahal bahasa daerah juga penting untuk dipelajari. Betul. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Nah, ini tuh gimana maksudnya? Jadi menguasai bahasa asing itu setelah kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kita juga tidak lupa untuk mempelajari bahasa asing, Teh. Karena bahasa asing juga perlu untuk kita kuasai gitu. Jadi hal ini juga bisa membantu kita untuk mengenali berbagai hal yang ada di luar negeri gitu, bukan hanya di Indonesia saja gitu. Dan khususnya mungkin kita juga menginternasionalisasikan bahasa ada Indonesia. penginternasional bahasa Indonesia juga. Jadi bukan cuma kita yang belajar bahasa asing, ya betul. Tapi orang asing juga harusnya belajar bahasa Indonesia. Iya. Oh iya, kita juga bisa memperkenalkan bahasa Indonesia juga ke kancah internasional gitu. Oleh karena itu kita harus menggabungkan Trigatara Bangun Bahasa tadi. Jadi sebenarnya 3 poin tadi tuh singkat gitu, tapi ternyata kalau kita telusuri maknanya dalam sekali. Betul. Dan ini ngomongin soal menjaga bahasa ya dari 3 tadi ya, Trigatara Bangun Bahasa tersebut. Nah, kemudian Kang Farid, ini kan tadi Kang Farid juga sudah menyampaikan ada Trigatara Bangun Bahasa, kemudian juga tadi bergabung dengan Duta Bahasa, tentunya ada banyak program-program yang ada. Nah, ini biasanya upaya apa saja yang memang sudah dilakukan untuk menjaga bahasa, dan Kang Farid ini selaku Duta Bahasa sudah berprogram apa saja? Baik, yang sudah dilaksanakan itu ada Krida Kebahasaan dan Kesastraan. Tahun kemarin, tahun 2024, Alhamdulillah Krida Kebahasaan dan Kesastraan menghantarkan teman kita yaitu Robin dan Anissa menjadi terbaik kelima Duta Bahasa Nasional. Dan Krida yang kita lakukan pada saat itu ke wilayah Sumur untuk mengedukasi mitigasi bencana anak-anak di sana. Terus selain itu juga ada Jaga Bahasa, kemudian juga ada Niaga Bahasa, kemudian ada Pildubas yang sebentar lagi akan dilaksanakan yaitu pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, dan ada juga Dubasnas yaitu Duta Bahasa Nasional. Dan masih banyak lainnya teman-teman. Teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram Duta Bahasa. Di sana banyak sekali program-program yang diunggah di galeri Instagram Duta Bahasa Banten. Wah, jadi memang banyak banget program-programnya yang bisa diikuti ya. Betul ketika sekali. Menjadi Duta Bahasa. Dan Betul. tadi yang menariknya ini berbicara soal pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten. Kalau Kang Farid ini kan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2024. Ya. Kalau yang tahun 2025-nya kapan nih dibukanya? Oh, dibukanya sudah dari tanggal 26 April sampai tanggal 11 Mei tahun 2025. 11 Mei tahun 2025. Nah, ini juga banyak pasti pemirsa setia Sultan TV yang bertanya-tanya dan tentunya ingin bergabung. Kalau untuk bergabung dengan Duta Bahasa Provinsi Banten, Kang, apa aja sih yang diperlukan atau apa aja yang harus dipersiapkan? Baik,
Tentunya ada persyaratan administrasi dulu ya Teh. Oh baik, nanti juga sambil dilihat mungkin ya, nanti Ya. kita akan munculkan juga di layar nih. Betul. Gimana nih Kang? Nanti teman-teman ada beberapa persyaratan yang perlu diunggah. Yang pertama ada portofolio. Jadi teman-teman persiapkan siapa diri teman-teman. Kemudian juga di sana ada riwayat hidup tentang diri teman-teman. Kemudian juga ada pas foto setengah badan dan seluruh badan. Kemudian ada hasil pindai KTP teman-teman. Dan ada karya tulis esai, ada karya tulis rancangan kegiatan, yang dilakukan teman-teman terkait perlindungan bahasa seperti itu. Dan kemudian juga ada surat kesanggupan. Nanti setelah itu ada formulir pendaftaran dan tentunya ada Twibbon yang harus teman-teman unggah di Instagram masing-masing. Dan itu semua informasinya bisa didapatkan, bisa dibaca kembali di akun Instagram Duta Bahasa Banten. Duta Bahasa Banten. Banten, Nah, iya. pasti pemirsa setia Sultan TV juga nanti pasti penasaran lah untuk bisa bergabung dengan Duta Bahasa. Tadi hal-hal yang harus dipersiapkan. Tapi kalau kriteria tersendiri ini, apa aja tuh Kang Farid kalau mau gabung jadi Duta Bahasa Banten? Baik, kriterianya itu ada warga negara Indonesia tentunya. Oke. Terus juga berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Dan menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dan sisanya teman-teman bisa lihat di Instagram Duta Bahasa Banten. Di sana sangat jelas dan sudah diunggah juga. Wah, jadi kriterianya tadi itu ya. Yang betul. pertama berarti dia harus orang Indonesia. Betul. Kemudian tadi domisili ataupun memang basalnya dari Banten, Iya. itu boleh ya? Boleh. Dan kalau teman-teman kuliah di Provinsi Banten tetapi domisilinya itu di luar Banten, itu tetap bisa dengan menggunakan KTM dan keterangan domisili teman-teman seperti itu. Jadi tadi kriterianya udah disampaikan, kemudian juga hal-hal atau berkas-berkas yang perlu ibaratnya dikirim juga tadi udah disampaikan. Nah, nanti bisa dilihat di akun medsosnya dari Duta Bahasa Banten. Nah, tapi kan ini kita juga mungkin bertanya-tanya gitu kan ya. Sebenarnya kalau Kang Farid sendiri susah nggak sih gabung bersama Duta Bahasa Banten? Wah, untuk gabung menjadi Duta Bahasa sebenarnya pengalamannya panjang dan lumayan sulit juga, tapi mengesankan Teh. Kenapa tuh? Coba sekarang tuh sulitnya tuh di bagian mana dan menyenangkannya tuh di bagian mana? Baik, kalau misalnya dalam sulitnya itu, aku kan sangat kesulitan untuk menulis esai pada saat itu, dan itu menjadi salah satu kesulitanku. Terus juga pada saat itu aku ada kendala dalam komputer jinjing yang sempat galat, dan juga manajemen waktu yang kurang baik pada saat itu kesulitannya. Dan waktu tahu awal informasi dari pendaftaran Duta Bahasa Banten ini, aku tahu dari Instagram Duta Bahasa Banten. Di sana diunggah terkait pendaftaran Duta Bahasa Banten. Dan prosesnya sangat panjang sekali, tetapi banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan Teh dari Duta Bahasa Banten. Dan tentunya di sana juga banyak pesan moral yang didapat. Salah satunya tadi yaitu bahasa itu bukan hanya sekadar alat komunikasi saja, tetapi bahasa itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita melupakan bahasa Indonesia, kita juga melupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi mari kita sama-sama peduli teman-teman untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Wah, itu paling pentingnya ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Dan juga mungkin di kehidupan kita sehari-hari, kita juga jangan melupakan bahasa daerah. Dan jangan lupa juga gitu untuk belajar bahasa asing ya, Iya, Kang, betul. seperti itu. Nah, kalau Kang Farid ini kan bergabung dari tahun 2024. Itu prosesnya kan cukup panjang juga. Apa sih mungkin ada tips and triknya yang mau disampaikan kepada pemirsa setia Sultan TV yang mungkin berminat untuk gabung Duta Bahasa Banten? Baik, yang pertama itu teman-teman harus percaya diri, karena percaya diri itu adalah fondasi untuk meyakinkan orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya diri dengan apa yang teman-teman sedang dilakukan, maka orang-orang juga akan meragukan teman-teman gitu. Terus yang kedua itu adalah sikap yang baik. Mungkin semua orang pada setuju ya kalau sikap itu adalah poin paling penting untuk teman-teman
karena kita bisa melihat kepribadian dari teman-teman sendiri. Terus yang ketiga, aku sarankan untuk pelajari tujuan teman-teman masuk Duta Bahasa Banten, kemudian juga visi misi teman-teman. Dan di persyaratan di sana ada rancangan kegiatan ya teman-teman. Nah di situ bisa ditulis visi misi teman-teman dalam perlindungan bahasa, rancangan kegiatannya seperti apa, dan itu menunjukkan kualitas diri teman-teman dan keseriusan teman-teman untuk mendaftar Duta Bahasa. Dan yang terakhir tentunya persiapkan semuanya dengan baik. Harus riset dari sekarang apa itu Duta Bahasa Banten, apa itu bahasa daerah Banten, dan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, karena itu juga akan sangat membantu teman-teman untuk mengenal apa itu Duta Bahasa Provinsi Banten. Wah, betul. Jadi sebenarnya tadi kalau misal mau mendaftar, yang pertama ya percaya diri dulu. Betul. Kemudian juga usaha-usahanya dimaksimalkan. Ada beberapa tadi persyaratan yang tadi kita sudah perbincangkan ya. Ini juga diperhatikan, kemudian juga dilengkapi. Nah, tapi ini kan pasti ya, ini kan ngomong-ngomong generasi muda. Kang Farid kan generasi muda gitu kan. Pemirsa juga, dan saya juga generasi muda gitu ya. Ketika kita mau memutuskan bergabung menjadi seorang duta contohnya, atau kita bergabung ke dalam sebuah kelompok lah, tentunya ada hal yang ingin kita dapatkan, ada manfaat yang ingin kita capai seperti itu. Kalau Kang Farid sendiri ketika bergabung di Duta Bahasa, apa saja yang sudah didapatkan? Wah, banyak sekali ya Teh ya. Yang pertama, saya dapat pembelajaran terkait bahasa asing, kemudian juga bahasa Indonesia sendiri dan bahasa daerah, dan kemudian juga di Duta Bahasa Banten ada koordinator wilayah di sana, dan di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita dapat, dan juga kita dapat sertifikat UKBI. Jadi teman-teman ketika mendaftarkan Duta Bahasa, di sana ada sertifikat UKBI yang bisa teman-teman dapat, dan sertifikat UKBI itu sangat berguna ya Teh ya, buat daftar beasiswa, terus juga kegiatan-kegiatan teman-teman, dan juga bisa jadi portofolio teman-teman. Juga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak ternama. Kemarin juga di Duta Bahasa Banten pernah menjalankan Krida Ekalaya. Wah, apa tuh? Jadi Krida yang dilakukan untuk mengedukasi penggunaan bahasa Indonesia dengan pihak bandara pada saat itu. Wow, ini benar-benar sasarannya juga luar biasa. Betul ya, seperti sekali. Itu. Nah, tadi menarik banget Kang Farid menyampaikan ada UKBI. UKBI itu apa? Mungkin juga pemirsa Setia Sultan TV dan saya juga belum tahu nih. Nah, ini bisa dikasih informasi nih, Kang. Baik, jadi UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi di mana teman-teman bisa mengetahui level kemahiran teman-teman dalam berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mungkin bisa lihat seperti TOEFL Teh. TOEFL dan juga TOEFL. Nah, kurang lebih UKBI itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu predikat teman-teman dari UKBI tersebut. Jadi benar-benar kalau kita lihat juga bukan hanya pengalaman saja, tapi ternyata ilmunya juga semakin bertambah ya Kang. Betul. Wah, tapi kalau semisal ngomong-ngomong soal program-program yang ada, berarti ruang lingkupnya di Banten saja kah atau bagaimana kalau untuk di Duta Bahasa? Program ruang lingkup yang kita lakukan, memang ada yang dilakukan di daerah-daerah Banten. Yang seperti tadi saya bilang itu ada koordinator wilayah. Di sana kita fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di daerah kita sendiri. Dan setiap wilayah itu pasti memiliki kegiatan masing-masing. Nah, kebetulan juga kita ada kegiatan seperti kepenulisan. Nah, itu bisa saja lintas dari Provinsi Banten kayak gitu. Kolaborasi. Iya, kolaborasi tentunya dengan adanya kolaborasi. Terus juga ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan konten gitu dan diajarkan juga ternyata ya. Betul, dan di situ kita bisa mitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai daerah seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang tentunya itu bermanfaat banget ketika bergabung menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten. Betul. Tapi berarti ketika nanti sudah pemilihan nih gitu ya di tingkat provinsi, akankah berlanjut ke nasional atau seperti apa? Betul.
Biasanya untuk yang dikirim ke nasional itu dari para jawaranya teh. Ada yang terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Nanti mereka diseleksi kembali oleh Kantor Bahasa dan Duta Bahasa Provinsi Banten. Jadi nanti mereka akan dikirim ke nasional. Dan tentunya banyak sekali persiapan dari mereka yang akan dikirim ke nasional juga. Seperti yang tadi ada di bagian keuntungan ya yang kita dapat, di sana juga akan ada akses kelas gratis untuk mereka mempelajari bahasa asing seperti itu. Dan yang tadi sudah saya jelaskan juga sempat disinggung krida kebahasaan dan kesastraan ya teh. Di sana kita buat krida di wilayah Sumur dan tadi menghantarkan teman kita menjadi terbaik ke-5, dan banyak sekali yang dipersiapkan untuk nanti teman-teman berangkat ke nasional gitu. Dan tidak hanya dilakukan oleh jawaranya saja, tetapi kita juga bekerja sama untuk menghantarkan jawara kita menuju nasional. Oh, jadi bukan hanya perorangan yang memang melaju ke tingkat nasional ya, tapi grup lah ibaratnya gitu kan ya, bekerja sama, saling bahu-membahu seperti itu? Betul, bekerja sama tapi diwakilkan oleh pasangan terbaik dari Banten. Wah, tapi ini juga akhirnya apa ya, jadi pelajaran juga tentunya ya bagi teman-teman ya, karena kan tadi prosesnya ada krida, itu cukup panjang berarti ya Kang? Betul sekali, panjang sekali. Wah, dan itu pokoknya dan 1 tahun ya berarti, dalam artian yang mereka berkoordinasi itu tahun yang berjalan. Betul. Dan tentunya krida ini juga dibantu oleh senior-senior dubes kita, teh. Dan kita banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Akang Eteh senior. Terus juga kita mulai riset terkait permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita, dan juga pengalaman-pengalaman yang berharga dari teman-teman di sana itu sangat-sangat bermakna banget ya. Oh, baik. Wah, seru banget hari ini. Jadi akhirnya pemirsa setia Sultan TV juga jadi tahu informasi berkenaan dengan pembukaan pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Nah, ini juga kan pasti ya sosialisasi dilakukan. Hal-hal apa saja nih yang sudah dilakukan oleh kepanitiaan dari Duta Bahasa Provinsi Banten? Wah, banyak sekali yang sudah dilakukan teman-teman, mulai dari sosialisasi daring, dan sosialisasi daring pada saat ini masih dilaksanakan teh, dan 2 hari ke depan juga masih dilaksanakan, dan sama juga kita akan mengadakan sosialisasi secara luring juga, dan itu juga sedang dilaksanakan saat ini, besok dan lusa. Dan tentunya di sosialisasi itu kita banyak sekali membuka ilmu-ilmu baru untuk teman-teman terkait pendaftaran Duta Bahasa. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih belum tahu terkait sosialisasi, teman-teman bisa juga dicek di Instagram Duta Bahasa Banten. Di sana teman-teman bisa mengikuti sosialisasi secara daring seperti itu. Jadi sebenarnya sosialisasinya masih berlanjut sampai nanti tanggal 11, betul? Betul. Sampai kalau sosialisasinya sampai tanggal 30 April ini teh. 30 April ini, jadi masif sekali ya sosialisasi. Tentunya ada banyak tadi info-info juga yang disampaikan. Pokoknya lebih lengkapnya nanti ada di akun Instagram Duta Bahasa Banten. Boleh nggak tanya-tanya gitu, DM gitu, boleh nggak tuh? Boleh. Dan di sana juga ada narahubungnya untuk teman-teman tanya lebih lanjut, yaitu narahubungnya ada Kang Farid dan Teh Natasha. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram Duta Bahasa Banten. Wah, yuk pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, khususnya ya generasi muda, usia tadi berapa? Usia 18 tahun sampai 25 tahun. Bisa, dan juga tentunya berminat di kebahasaan, di literasi, di sastra, bisa bergabung menjadi Duta Bahasa Banten. Ada jangka ininya nggak sih? Kan biasanya gitu ya udah setahun aja nih gitu, setelah itu lepas. Kalau di Duta Bahasa sendiri seperti apa? Seperti yang tadi dibilang ya Teh, kalau misalnya setelah pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, nah anggotanya itu akan dilibatkan aktif dalam kegiatan IKADUBES selama 2 tahun Teh. Jadi setelah pemilihan tidak dilepas begitu saja, kita akan bergabung ke dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, dan di Duta Bahasa juga ada badan otonom. Jadi di mana di sana teman-teman bisa membuka peluang keterampilan teman-teman, ada kepenulisan, kemudian juga ada kelas editor video. Jadi teman-teman bisa masuk sesuai keterampilan yang teman-teman suka seperti itu. Dan
tidak hanya dilepas begitu saja seperti itu. Jadi apa ya, kalau dilihat berarti duta bahasa bukan hanya sekadar selempang aja lah ibaratnya. Betul. Kan jadi beberapa kadang ada juga yang mengartikan ya udah menjadi seorang duta ya tinggal mejeng-mejeng aja, tapi ternyata kalau di duta bahasa enggak ya? Tidak. Ada banyak program-program yang dilakukan. Betul. Kemudian juga keberlanjut seperti itu. Ya betul. Dan kita juga mitra kerja kantor bahasa Provinsi Banten, dan kantor bahasa Provinsi Banten juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Tentunya kita sebagai duta bahasa Provinsi Banten juga bisa membantu kegiatan tersebut. Jadi kegiatan yang ada di Dubas Banten itu tidak hanya sedikit tapi sangat banyak teh. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang yang diadakan oleh kantor itu, misalnya seperti sosialisasi seperti itu. Nah, duta bahasa juga bisa ikut ke dalam kegiatan tersebut seperti itu. Nah, kemudian tahapan ini juga kan pasti pemirsa juga bertanya-tanya. Ini kan daftar nanti pasti banyak nih, ribuan orang mungkin akan daftar menjadi duta bahasa Provinsi Banten. Tapi yang terpilih tahun ini nih berapa? Yang terpilih tahun ini masih dirahasiakan ya Teh. Jadi teman-teman langsung daftar saja. Habis teman-teman daftar nanti ada seleksi administrasi dan selebihnya itu rahasia. Yang penting tadi percaya diri dulu. Betul. Ya. Kemudian maksimalkan, karena ada juga beberapa komentar gitu ya, orang yang mau bergabung menjadi duta bahasa gitu, tapi terbatas dengan bahasa asingnya. Ini bagaimana menyikapi hal tersebut dari Duta Bahasa Banten? Untuk seperti yang tadi dibilang Tata ya, yang pertama kita harus percaya diri terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman usahakan untuk membereskan administrasinya, dan ketika tadi ada pertanyaan, ya gimana nih bahasa asing saya kok jelek gitu ya. Jadi takut sendiri untuk daftar gitu ya. Gak apa-apa teman-teman, selagi teman-teman paham terkait dasar-dasarnya, terus juga paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara teman-teman, daftar saja. Asalkan teman-teman punya niat, punya tekad, dan teman-teman percaya diri untuk daftar Duta Bahasa Banten, seperti itu Teh. Nah, itu dia. Kadang kan ya generasi muda zaman now nih ya, udah langsung apa ya, takut duluan, overthinking lah, mikir kemana-mana, nanti nggak bisa, nanti malu-maluin. Padahal coba dulu aja, seperti itu ya Kang ya. Ada juga pengalaman dari saya Teh. Nah, kalau pengalaman Kang Farid kayak gimana tuh? Sebenarnya tahun kemarin juga merasa seperti tidak percaya diri untuk daftar Duta Bahasa Banten, tapi ada motivasi-motivasi yang datang dari kakak senior Duta Bahasa. Di sana saya tertarik dengan latar belakangnya yang sangat-sangat bagus sekali, dan itu mematahkan pemikiran saya bahwa saya tuh ragu-ragu gitu. Jadi ketika melihat hal itu jadi ada semangat gitu bahwa mereka bisa, saya juga pasti bisa gitu. Dan ada hal-hal yang membuat saya tertegun bahwa di daerah tempat tinggal saya merasa bahwa literasinya itu masih rendah gitu. Dan hal itu menjadi motivasi saya untuk mendaftarkan Duta Bahasa. Jadi intinya teman-teman, ketika banyak motivasi-motivasi yang datang dari teman-teman dan keinginan untuk teman-teman mendaftar, itu lakukan saja daripada satu keraguan teman-teman menghambat, jadi lakukan saja untuk daftar gitu. Jadi satu hal yang menghambat teman-teman itu jangan dipusingkan gitu. Jadi fokus apa yang teman-teman bisa pada saat ini ya. Seperti itu. Oke, jadi fokus pada kemampuan atau kelebihan. Betul. Kekurangannya pasti ada, tapi nanti juga sambil berjalan seperti itu ya Kang ya. Nah, tadi juga Kang Farid menyatakan bahwa motivasinya salah satunya ingin meningkatkan literasi. Betul. Nah, ini boleh dong disampaikan juga kepada pemirsa, kalau menurut Kang Farid sendiri dengan kemajuan zaman tentunya ya kan, kita nih wah serba canggih nih saat ini, tapi tentunya ada fenomena-fenomena kebahasaan yang kadang tuh menjadi sebuah hal yang ini dikhawatirkan. Menurut Kang Farid, apa sih gitu fenomena kebahasaan yang saat ini nih menjadi sorotan sekali gitu, dan harusnya sebagai generasi muda kita bisa memperbaiki hal tersebut? Wah, fenomena kebahasaan ini tentunya di era digitalisasi ini semakin marak ya Teh ya. Salah satunya itu fenomena ketika banyaknya masyarakat yang lebih senang menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Dan tentunya hal ini teman-teman, seperti yang tadi dibilang, itu lambat laun akan melunturkan
kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman lebih banyak menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, ya maka lambat laun bahasa Indonesia itu akan pudar dan akan sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini sering terjadi ya Teh. Jadi solusinya mungkin teman-teman sekarang lebih saling mengingatkan terhadap satu sama lain untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, dan hindari penggunaan bahasa asing yang secara berlebihan gitu, seperti itu. Dan juga hindari penggunaan bahasa slang pada saat ini gitu, karena sekarang banyak banget ya Teh yang menggunakan bahasa slang di media sosial gitu. Jadi kita bisa saling mengingatkan gitu untuk sama-sama peduli dan mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Wah, betul-betul. Karena sekarang tuh kadang kalau nggak pakai bahasa yang kekinian ya nggak gaul gitu. Padahal kalau soal generasi muda nggak kayak gitu ya. Ya, karena bisa dilihat saat ini gitu ya, dan melihat di sekitar kita bahwa ketika kita lebih sering menggunakan bahasa slang, ya lambat laun juga masih makin sedikit orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman di sini juga gitu. Banyak sekali teman-teman di media sosial menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia itu sendiri, dan terlihat hanya sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dan itu juga menjadi salah satu tantangan dan hambatan kita gitu untuk lebih peka dan memperhatikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang Farid. Betul. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih pemirsa soal menjaga bahasa, merawat bangsa. Tadi jadi yang disampaikan Kang Farid bahwa nyatanya gitu kan ya, untuk merawat bangsa salah satunya kita juga bisa melalui menjaga bahasa. Betul. Karena bahasa merupakan salah satu hal yang menyatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi Kang Farid, sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh dong dikasih closing statement atau pernyataan penutup nih kepada pemirsa Setia Sultan TV mengenai tema kita hari ini. Silakan. Baik, halo semuanya rencang bahasa. Seperti yang tadi telah kita diskusikan bahwa bahasa itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi di dalamnya ada sejarah, budaya, dan juga cita-cita bangsa. Jadi dari sekarang jika kita melupakan bahasa Indonesia, maka kita juga melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Mari dari sekarang kita peduli berpegangan tangan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Seperti itu Teh. Baik, terima kasih Kang Farid. Dan tentunya diinfokan lagi dong soal pendaftaran Duta Bahasa Banten 2025 seperti apa nih Kang? Betul. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk daftar Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Teman-teman bisa akses di Instagram Duta Bahasa Banten. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang telah dibagikan. Dan jangan lupa tenggat pendaftarannya itu mulai dari tanggal 26 April tahun 2025 sampai tanggal 11 Mei tahun 2025 juga. 2000. Ya. Kemudian? Jangan lupa daftar dan jangan lupa persiapkan berkas-berkasnya. Wah, jangan lupa daftar pemirsa. Tadi udah disampaikan kriteria seperti apa, kemudian juga persyaratannya apa. Yuk, mumpung lah ini masih lumayan lah ya, Lumayan ada lama. waktu gitu kan ya, dari tanggal sekarang kan 28 ya, Betul. nanti sampai tanggal 11 ya, masih cukup lama lah. Jadi maksimalkan diri untuk mendaftarkan, kemudian juga tadi hal-hal yang jadi overthinkingnya bisa diatasi pelan-pelan seperti itu. Semoga banyak ya yang mendaftar menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Dan tentunya semangat juga sebagai generasi muda yang terus menyuarakan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, terima kasih Kang Farid. Senang rasanya loh bisa berbincang nih soal bahasa. Terima kasih juga Kak Rida sudah mengundang saya sebagai Duta Bahasa Provinsi Banten untuk dapat memberikan sosialisasi kepada teman-teman di sini. Baik, semoga informasinya bermanfaat dan juga berkelanjutan. Baik. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kang Farid Maulana yang merupakan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Membahas mengenai menjaga bahasa, merawat bangsa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raul Lerida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.